Pusaran angin puting beliung muncul di Selat Madura, tepatnya di pesisir barat Bangkalan. Meski jauh, kemunculan pusaran ini membuat nelayan panik karena diikuti kondisi cuaca buruk dan gelapnya langit. Sejumlah nelayan setempat hanya berharap agar tidak terjadi musibah bagi mereka. Sementara sebagian nelayan lain memilih mencari ikan di sekitaran pesisir saja. Menurut para nelayan, kondisi cuaca buruk seperti ini sudah mereka pahami, yang biasanya akan diikuti gelombang dan ombak lautan cukup besar hingga harus dihindari. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, angin puting beliung menerjang selama 10 menit di Kampung Babakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung. Akibatnya puluhan rumah rusak dan mayoritas terjadi pada bagian atap. Belum bisa dipastikan total kerusakan akibat bencana angin ini. Warga memilih segera memperbaiki rumah secara swadaya karena khawatir hujan segera turun. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras selama seminggu, tanah tebing setinggi 15 meter di Dusun Gedawing, Desa Karangmuni, Temanggung, longsor. Bahkan longsor sudah terjadi sebanyak 4 kali dan berpotensi terjadi longsor susulan sehingga mengancam 7 rumah yang berada di atas tebing. Akibat kejadian ini, warga yang menghuni 2 rumah yang tepat berada di bibir tebing terpaksa mengungsi. Warga mengaku longsor ini akibat tebing tidak ada pengaman talut sehingga tidak kuat menahan gerusan air hujan. Hingga saat ini warga masih bergotong royong menyingkirkan material longsoran. Warga berharap pemerintah segera bertindak karena kondisi di kawasan ini memang rawan bencana tanah longsor. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Musibah kebakaran melanda sebuah rumah mewah di perumahan Sunrise Garden, Jalan Surya Mulia, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bangunan seluas 700 meter persegi ini ludes terbakar beserta isinya. Tak hanya itu, sebuah kendaraan sepeda motor ikut terbakar. Saat api berkobar, petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api, namun api cepat membesar. Kebakaran terjadi diduga berawal dari korsleting listrik. Terbakar ini ada penghuninya, Pak? Ada 5 orang, 4 dewasa, 1 anak-anak. Oh. Pak, penyebabnya apa nih, Pak, kira-kira, Pak? Sementara korsleting listrik. Ya. Pak, selain rumah, Pak, apa lagi yang terbakar, Pak? Hanya rumah aja. Ya. Untuk motor, Pak, mobil, Pak? Motor 1, Pulsar. Sudah jadi kerangka di sebelah sana. Berselang 15 menit, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan ludes terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Wonogiri, Jawa Tengah. Sementara di Banten, sepeda motor terbakar saat diperbaiki pemiliknya. Sebuah mobil sedan terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Dari keterangan petugas SPBU, sempat terdengar ledakan dari dalam mobil. Pengemudi sempat keluar dan mengambil barang sebelum api membesar menghanguskan seluruh badan mobil tersebut. Di dalam dulu kan keadaan bluk, langsung lari. Lari ke keluar. Balik lagi nggak tahu. Di Banten, 1 unit sepeda motor terbakar saat sedang diperbaiki pemiliknya di Jalan Raya 3 Raksa, Kabupaten Tangerang. Diduga api berasal dari busi yang menyambar selang bahan bakar. Api membesar hingga sepeda motor tidak sempat diselamatkan lantaran ada ledakan kecil di mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, akibat remblong, truk kontainer yang bermuatan koil hantam truk kontainer bermuatan kosong di Jalan Lodaan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Kecelakaan tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh. Sebuah truk kontainer bermuatan koil bertabrakan dengan truk kontainer tanpa muatan di Jalan Lodaan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Truk kontainer bermuatan koil mengalami kerusakan parah di bagian depan, sedangkan truk kontainer lainnya rusak parah di bagian samping.
Insiden bermula ketika sopir truk kontainer bermuatan koil melaju dari arah Pluit menuju Ancol. Tiba-tiba alami remblong saat melaju di turunan jalan hingga menabrak truk kontainer yang melaju dari arah berlawanan. Sebelum ke kanan ada orang itu. Itu remnya ngeblong, Bang. Oh, emang sebelumnya nggak diperiksa, Bang, sebelum jalan? Mobilnya sehat remnya. Tadi sehat, tiba-tiba ngeblong. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah Pluit menuju Ancol dan sebaliknya macet total. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua dan keluarga selebgram Chandrika Cika mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan rehabilitasi. Saat ini Cika dan kelima temannya masih diperiksa Satuan Reserse Narkoba. Orang tua Chandrika Cika mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama anggota keluarga lain. Usai menjenguk Cika, Usman mengaku kaget jika putrinya tersangkut perkara pidana penyalahgunaan narkoba. Ayah Chandrika Cika percaya putrinya yang sudah berusia 20 tahun itu bisa memilah-milah teman dalam pergaulan. Pihak keluarga membantah jika anaknya sudah setahun lamanya terjerumus dalam kasus narkoba. Namun pihak keluarga telah mengajukan proses rehabilitasi terhadap Cika. Ini baru pertama kali ini. Apa itu alasannya apa? Bukan bilang memakai itu salah paham. Alasannya mungkin Alasan apa? atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan. Sebelumnya, Chandrika Cika dan kelima temannya diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di salah satu hotel kawasan Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin malam. Bersama dengan itu, polisi mengamankan barang bukti rokok elektrik dengan cairan berisi kandungan ganja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Dua orang, salah satunya menggendong bayi. Mak-mak mencuri sebuah ponsel di parkiran sebuah toko kecantikan Jalan Geria Bukit Jaya, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya korban yang merupakan pelajar SMA datang berbarengan dengan pelaku. Sadar akan keteledoran korban yang meninggalkan ponselnya di dashboard motor, kedua pelaku lantas urung masuk ke dalam minimarket dan mengambil ponsel korban lalu kabur. Korban baru sadar kehilangan ponsel usai keluar berbelanja. Ia pun mengecek rekaman CCTV minimarket untuk mencari tahu pelaku pencurian. Kalau udah tadi dia kan langsung pulang. Dia belum ngeh kalau HP-nya hilang. Dia balik lagi ke sini nanyain ke anak toko sini katanya ada handphone apa enggak. Berhubung kita lagi datang barang, otomatis kita display ngeliat-liat dong setiap rak, nggak ada. Tapi dia minta cek CCTV. Korban belum melaporkan secara resmi kejadian ini ke polisi dan lebih memilih mengunggah rekaman CCTV ke media sosial untuk diviralkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tiga pelaku pencurian sepeda motor ini nekat membopong motor curiannya melewati portal di perumahan Az-Zaira Village, Bendahan, Sawangan, Depok. Tak tanggung-tanggung, kawanan ini membawa 2 unit sepeda motor curian sekaligus. Warga mengaku aksi pencurian di kawasan ini sudah sangat meresahkan dan sering terjadi. Bahkan para pelaku diketahui membawa senjata tajam dan senjata api saat melancarkan aksinya. Kejadian itu dari jam 3:12 mereka sudah mapping dan mantau. Awalnya dari posisi di situ, di portal yang satu lagi. Dan kita tahu mereka membawa senpi dan senjata tajam itu dari hasil video nih, screenshot, membawa shotgun dan parang. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi dan warga berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan motor curian ditemukan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Polisi masih melakukan pengembangan terhadap 2 orang pelaku curanmor.
Puluhan sepeda motor ini ditemukan polisi di rumah kontrakan Jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya sepeda motor, polisi juga mengamankan 2 pelaku. Satu persatu motor dievakuasi ke truk dan diamankan di Polsek Tambora. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap 2 pelaku. Salah seorang korban curanmor, Syaiful, mengaku senang motornya ditemukan polisi. Dirinya menjadi korban curanmor saat berteduh usai mengantar penumpangnya. Nomor mesin. Alhamdulillah. Hilangnya di mana ya, Pak? Di TSS, Pak. TSS. Lagi parkir atau gimana? Pak Duri, Pak. Lagi neduh saya, Pak. Lagi neduh. Motor apa Bang yang diambil? Bit putih, Pak. Hingga kini petugas masih mencari pelaku lain dan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan para pelaku curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga alami depresi, seorang pria tanpa busana nekat berenang menyeberang pulau dari kota Bau-Bau menuju ke Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Tim SAR berhasil mengevakuasi korban yang berada di tengah laut. Tim SAR mengevakuasi seorang pria yang nekat berenang menyeberang pulau dari kota Bau-Bau menuju ke Pulau Kadatua, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Korban yang diduga depresi nekat berenang tanpa busana menggunakan sebatang kayu. Korban yang awalnya menolak dievakuasi akhirnya bersedia naik ke kapal milik SAR untuk dievakuasi ke daratan. Awalnya seorang nelayan menemukan korban terapung-apung di tengah laut dengan berpegang pada sebuah balok kayu. Dianggap membahayakan nyawa korban, peristiwa ini langsung dilaporkan ke anggota Babin Kamtipmas dan langsung diteruskan ke pos SAR Bau-Bau. Ada seorang warga terapung menggunakan kayu antara Pulau Kadatua dan Pelabuhan Topa. Kemudian masyarakat Sula'a meminta kami untuk melakukan evakuasi. Dan atas perintah Kasih Operasi Kendari, kami langsung melakukan evakuasi bersama dengan Babinsa dan Belum diketahui motif korban berenang dari kota Bau-Bau menuju Pulau Kadatua. Sementara usai dievakuasi, korban dibawa ke dinas sosial setempat untuk ditangani. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Diduga menjadi korban pembegalan, video amatir pemudik yang dicegat mobil dan motor di tengah jalan ternyata dilakukan penagih utang di Pekanbaru, Riau. Namun meski sempat viral, korban tidak mau melaporkan kejadian itu ke polisi. Sebuah mobil tiba-tiba berusaha menghentikan laju mobil pemudik di Jalan Yosudarso, Pekanbaru. Sementara pemudik juga sudah dipepet mobil lain dan pelaku bersepeda motor saat akan menuju jalan tol Pekanbaru Dumai. Bahkan saat kejadian terdengar suara wanita yang histeris minta tolong. Korban pun tidak mau berhenti sehingga terlepas dari upaya kejahatan. Video aksi pelaku ini pun viral dan diduga merupakan aksi pembegalan. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata para pelaku merupakan para penagih hutang yang sedang memburu mobil incarannya. Itu juga siang hari kita mengamankan sekitar pukul 14.00 yaitu dengan inisial IA dan PR. Dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan yang bersangkutan membenarkan bahwa mereka berusaha menghentikan kendaraan tersebut dengan alasan kendaraan tersebut platnya tidak sesuai dengan. Meski sempat viral, kedua korban tidak mau membuat laporan dan memilih memaafkan kedua pelaku hingga kasus ini dianggap selesai. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yosfrizal, iNews melaporkan. Lokasi penampung BBM ilegal di bantaran Sungai Deli, kawasan 18, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara digerebek. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 3 ton BBM ilegal jenis solar. Petugas Pertamina dan TNI menggerebek sebuah tempat penampungan BBM ilegal di Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan 3 ton BBM ilegal jenis solar, sejumlah drum tempat BBM, serta 3 pekerja dan 2 unit sampan bermesin yang digunakan untuk mengangkut BBM dari lokasi pencurian ke lokasi penampungan.
Sayangnya, petugas tidak berhasil menangkap R, pemilik BBM ilegal karena melarikan diri. Menurut petugas, aksi pencurian dilakukan pelaku melalui pipa Pertamina di kawasan Kampung Kurnia Belawan, kemudian membawa BBM tersebut ke penampungan di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan menggunakan sampan bermesin. Terus, jadi sampai saat ini sudah ada beberapa barang bukti diamankan. Kalau pastinya belum tahu, cuman ada 3 mobil pickup tadi Pak untuk pengamanan barang bukti. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti diamankan di Pertamina di Pelabuhan Deli. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tega jual anak kandung ke tetangga sendiri yang sudah parubaya di Rejang Lebong, Bengkulu. Hal itu dilakukan pelaku untuk menutup aib dari keluarga, yaitu hubungan inses antara anaknya. Ade, 35 tahun, seorang ibu diperiksa polisi unit perlindungan perempuan dan anak di Polres Rejang Lebong karena tega menjual anaknya. Korban dijual ke tetangganya, MA, yang sudah berusia 58 tahun untuk dinikahkan. Pelaku tega menjual anaknya karena putrinya ternyata pernah melakukan inses dengan kakak kandung AN, 23 tahun. Kasus ini terkuak lantaran korban memberanikan diri menceritakan hal tersebut kepada sepupunya. Dari hasil pemeriksaan, ada 2 orang lain yang akan dijadikan tersangka, yaitu MA, tetangga korban, dan AN, selaku kakak korban. Yang kemungkinan pada hari ini akan ada penetapan tersangka lagi terhadap 2 orang dari keluarga korban. Salah satunya yaitu inisial AD dan satu lagi inisial AN. Saat ini semua saksi masih dalam pemeriksaan di Polres Rejang Lebong guna dimintai keterangan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 pekan pasca Lebaran, harga bawang di pasar tradisional Jakarta dan Sleman masih mahal. Harga bawang merah yang biasanya dijual Rp30.000 per kilogramnya, kini tembus menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah yang terjadi di pasar tradisional kini menembus Rp80.000 per kilogram. Padahal biasanya di kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Tak hanya harga bawang merah, di Pasar Johor Baru, Jakarta Pusat, harga bawang putih juga ikut meroket mencapai Rp70.000 per kilogram. Mahalnya harga bawang merah terjadi karena beberapa sentra produksi mengalami kebanjiran sehingga membuat pasokan bawang merah berkurang, terutama di Jakarta. Sementara harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Prambanan, Sleman, Yogyakarta juga mahal. Harga bawang merah yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah tentunya dikeluhkan pembeli dan pedagang. 1 kilonya 30-an. 30-an. Sekarang karena naik terus gimana Ibu? Dikurangin ya Bu ya? Iya. Terus dampak ke penjualannya gimana Ibu ini? Karena kenaikannya? Langsung turun drastis. Iya, biasanya kalau pada ngambil itu setengah kilo, paling sekarang ngambil 1/4, apa minta 1 ot gitu. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan ular piton sepanjang 8 meter yang memangsa kambing warga. Ular kemudian ditangkap dan dibunuh warga karena dikhawatirkan menyerang manusia. Video amatir warga merekam penangkapan ular piton raksasa yang memangsa kambing di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ular piton seberat 50 kg itu ditarik belasan warga dan kemudian dibawa ke tengah kampung. Karena khawatir menyerang manusia, warga membunuh ular piton itu. Kabupaten Buton Tengah menjadi habitat ular piton dengan ukuran besar karena banyak dataran berbatu dan berongga. Di Buton Tengah itu adalah salah satu tempat berkembangnya populasi ular yang besar dan banyak di sana karena memang dari kondisi tanahnya kan batuan yang berongga. Seperti itu, jadi memungkinkan untuk nyaman hidupnya itu barang di sana.
Penemuan ular piton ukuran besar sudah 2 kali terjadi di tempat ini. Saat itu, ular piton menyerang warga yang sedang mencari pakan ternak. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga etnis Tionghoa memadati sebuah kelenteng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam acara itu, warga mengikuti tradisi injak bara dan mandi minyak panas sebagai bentuk penyucian diri dari hal-hal negatif. Ritual unik warga etnis Tionghoa berlangsung di Kelenteng Hantangkong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ritual ini dinamai Tahwe atau injak bara. Ritual injak bara api ini melambangkan penyucian setiap individu dari hal-hal yang berbau negatif dan juga sebagai bentuk tolak bala. Tidak hanya diikuti oleh kaum lelaki, sejumlah wanita juga melintas di atas tumpukan bara api ini. Sebagai penutup pada ritual mandi minyak panas dari sebuah wajan, minyak dibalurkan ke seluruh tubuh menggunakan kain. Minyak yang dicampur rempah ini juga diambil oleh sejumlah warga untuk dijadikan obat. Panas. Tapi udah biasa apa gimana? Udah biasa tiap tahun apa gimana? Tiap tahun sih. Dulu kami sendiri panas. Kalau kata si papa boleh, masyarakat bisa. Bikin apinya kalau kata dia bagus, sehingga kalau enggak membuang mara bahaya atau bala yang lain-lain. Bala itu dalam artian mara bahaya. Jadi ini apa namanya Bang? Kalau yang ini ritual disebutnya dari kita Tahwe, injak api. Selain di halaman, warga juga menggelar sejumlah ritual di dalam kelenteng yang sudah berumur 2 abad ini. Mulai dari ritual pengisian hingga persembahyangan ke Dewa Hantangkong yang berulang tahun. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.